Bajak laut pertama kali muncul di abad ke-14 di Laut Mediterania, di mana mereka merampok kapal-kapal dagang yang lewat di wilayah tersebut. Kemudian mereka mulai menjelajahi lautan yang lebih luas dan melakukan serangan terhadap kapal-kapal di seluruh dunia. Pada awalnya, bajak laut terdiri dari orang-orang yang kehilangan semua harta mereka dan terpaksa melakukan kejahatan demi bertahan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang memilih menjadi bajak laut karena mereka tertarik dengan kebebasan dan kehidupan liar yang mereka dapat jalani. Meskipun bajak laut masih ada hingga sekarang, mereka tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan seperti pada masa lalu. Namun di beberapa daerah tertentu, dikenal sebagai hotspot bagi bajak laut modern. Hal ini karena lalu lintas kapal tanker dan kargo yang tinggi di sepanjang pantainya. Tentu, ini menjadi ancaman tersendiri bagi lalu lintas perdagangan global. Wilayah perairan yang masih rawan bajak laut hingga sekarang menurut IMBPRC adalah perairan sekitar Somalia, Laut Arab Persia, Teluk Gini, Laut Karibia, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Dampak kerugian dari adanya pembajakan kapal bukan isapan jempol. Tahun 2016, terdapat lebih dari 1.000 insiden bajak laut terjadi di Laut Timur Tengah dengan kerugian sebesar 1,3 miliar dolar. Periode sebelumnya, tahun 2015, ada lebih dari 200 insiden pembajakan di Selat Malaka dengan kerugian mencapai 1,6 miliar dolar. Lalu di Laut Cina Selatan, lebih dari 200 insiden pembajakan dengan kerugian sebesar 1,1 miliar dolar. Tahun 2018 di Laut Karibia, ada lebih dari 150 insiden bajak laut yang menyebabkan kerugian sebesar 300 juta dolar. Dan data terakhir tahun 2019, terdapat lebih dari 100 insiden bajak laut di Laut Somalia dengan kerugian mencapai 400 juta dolar. Beberapa jenis kapal yang biasa dibajak oleh para perompak adalah kapal tanker, kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal pesiar. Namun biasanya, kapal jenis tanker menjadi kapal favorit dan sasaran utama para perompak. Di pwede gagano na sila. Di pwede no. Di anak ang tawa. Para mahulog lang natin, maglisunan na sila. Hal ini karena tanker merupakan jenis kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut minyak mentah atau produk hasil pengolahan minyak, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Terkadang, secara sengaja atau kebetulan, mereka nekat membajak kapal yang tidak seharusnya mereka jadikan sasaran, yakni kapal angkatan laut. Bajak laut yang secara sengaja nekat mendekati kapal angkatan laut biasanya membawa senjata seperti assault rifles, light machine guns, bahkan RPG. Alasan mereka berani menyerang kapal angkatan laut karena kapal biasanya membawa kargo berharga seperti senjata, barang-barang berharga, dan mata uang asing. Bajak laut berusaha untuk mendapatkan barang-barang tersebut untuk meningkatkan kekayaan sekaligus pertahanan mereka. Menghadapi ini, tentu kapal militer dibekali dengan combat system yang secara komparatif lebih mutakhir. Saat kapal perang tahu bahwa mereka menjadi sasaran bajak laut, para kru akan merespon dengan menyalakan semua sistem pertahanan dan keamanan, termasuk mengaktifkan senjata dan peralatan elektronik untuk menghalangi serangan bajak laut. Tak terkecuali US Navy. Mereka menggunakan beberapa jenis senjata untuk melawan bajak laut, seperti senjata kelas rifle dan machine gun. Namun sebelum menggunakan senjata peluru tajam, US Navy biasanya memberi sinyal kepada para bajak laut untuk menyerahkan diri. Jika negosiasi tidak berhasil, mereka dapat menggunakan alat seperti long range acoustic device untuk mengganggu kemampuan pendengaran bajak laut dan membuat mereka kesulitan mendekati kapal perang. Senjata elektronik lain juga digunakan, seperti jamming device dan radar jammer untuk mengganggu komunikasi dan navigasi. Jika pendekatan ini tidak berhasil, maka senjata peluru tajam menjadi opsi terakhir. Beberapa kapal angkatan laut dibekali dengan sistem senjata jarak dekat seperti Phalanx.
Senjata ini mengandalkan radar pencarian untuk mendeteksi, melacak dan menembak target yang masuk secara otonom sampai target musnah sebelum mencapai kapal. Jika bajak laut membawa senjata berbahaya dan tidak mau menyerahkan diri, Angkatan Laut dapat menggunakan senjata yang lebih canggih seperti Aegis Combat System. Ini adalah sistem perintah dan kontrol lanjutan yang menggunakan komputer dan radar yang kuat untuk melacak dan memandu senjata guna menghancurkan target musuh. Setelah menangkap bajak laut, US Navy akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum internasional dan hukum negara yang bersangkutan. Apa yang menyebabkan mereka berani menyerang kapal perang? Tidak adanya otoritas angkatan laut di sepanjang pantai Somalia telah memakan korban. Geng-geng bajak laut setempat mulai menangkap kapal-kapal dagang yang lewat untuk mendapatkan dana dengan menyandera kapal dan para awaknya. Seiring dengan keberhasilan mereka, para perompak menjadi lebih berani. Mereka mulai merampas kapal-kapal bantuan PBB, bahkan menyerang sebuah kapal pesiar. Pada April 2009, sebuah kapal kargo Maersk Alabama diserbu bajak laut di lepas pantai Somalia. Kapal tersebut sedang berlayar dari Salalah, Oman ke Mombasa, Kenya. Terdapat 21 awak di dalam kapal termasuk kapten bernama Richard Phillips. Kru yang tidak bersenjata berusaha menangkis serangan, menembakkan suar dan menyemprotkan water cannon. Namun 2 orang bajak laut Somalia dapat naik ke kapal. Peristiwa ini menandai pertama kalinya dalam sekitar 200 tahun para perompak menginjakan kaki di kapal yang berlayar di bawah bendera Amerika Serikat. Para pembajak berhasil melumpuhkan kapal Alabama dan sebagian besar awak mundur ke ruang kemudi berbenteng. Namun, Phillips dan beberapa orang lainnya ditangkap di jembatan. Seorang tawanan diperintahkan di bawah dek untuk mengambil rekan-rekannya, tetapi ia tidak kembali. Salah satu bajak laut kemudian menemani anggota kru lainnya untuk mencari mereka. Namun, saat pencarian, pembajak itu disandra oleh kru kapal yang bersembunyi. Setelah menegosiasikan pertukaran sandera, mereka bersedia melepaskan tawanan. Tapi para pembajak justru menyandra Kapten Phillips. Para pembajak memaksa Kapten Phillips pindah ke skoci tertutup dan meminta uang tebusan $2 juta Amerika Serikat. Pada 9 April, USS Bainbridge berhasil menuju kapal Maersk Alabama. Setelah 62 jam di skoci, US Navy berusaha mencegah perompak bersenjata mencapai pantai dengan membawa Kapten Phillips sebagai sanderanya. Mereka menggunakan water cannon untuk menjauhkan skoci dan mengarahkannya jauh dari pantai. Metode ini tidak cukup. US Navy mengerahkan helikopter Seahawk untuk terbang rendah di atas skoci agar menghasilkan badai angin untuk mendorong skoci jauh dari daratan. Pada akhirnya, mereka menggunakan kapal USS Halliburton seberat 15.000 ton untuk memblokir skoci mencapai pantai. Setelah 83 jam, skoci kehabisan bahan bakar. Para perompak tidak punya pilihan lagi. Mereka mengirim pesan ke Bainbridge untuk meminta makanan dan air. Dari sinilah US Navy mengirim negosiator untuk terjun mendekati perompak. 94 jam di dalam skoci, akhirnya para perompak sepakat dengan tawaran US Navy untuk memasang derek ke skoci yang kehabisan bahan bakar. Para perompak mengira mereka akan pergi ke Somalia. Namun US Navy punya rencana lain. Tanggal 10 April, Phillips berusaha lari dengan melompat ke laut. Tetapi ia dengan cepat dapat ditangkap kembali oleh perompak. Akibat insiden ini, negosiasi dengan para perompak berhenti. Kemudian Navy SEAL Tim 6 diberangkatkan dari Virginia dan tiba di kapal Bainbridge pada 11 April. Tim SEAL menempatkan 3 sniper di atas kapal Vandal Bainbridge. Tanpa sepengetahuan perompak, US Navy mulai menarik skoci dengan derek yang telah terpasang agar skoci lebih dekat ke kapal. Hingga akhirnya, para perompak tidak menyadari mereka hanya berjarak 23 meter dari kapal Bainbridge. Jarak ini
memungkinkan para sniper mendapatkan bidikan yang lebih jelas. 3 sniper harus membuat tembakan koreografi secara bersamaan untuk menjatuhkan 3 perompak tanpa membunuh kapten. Sniper melok kepala 2 orang bajak laut di jendela skoci, tapi mereka tidak yakin dengan posisi bajak laut yang ketiga. Sniper ketiga menunggu visual. Begitu dia mendapatkan visual perompak ketiga sniper akan mulai menembak. Setelah menunggu, kepala bajak laut ketiga muncul dari jendela skoci. Di saat itu juga, ketiga sniper mulai menembak target. 3 perompak berhasil dijatuhkan dan Kapten Phillips terselamatkan.